Assalamualaikum, Salman. Waalaikumsalam Bunda. Oke, kita menunggu dulu ya yang join. Biasanya kita nggak menunggu lama, langsung dimulai aja karena juga ini live FB di ininya Pak Ari ya. Selamat. Oke Bunda. Ya, selamat datang sahabat kemasan yang sudah ada di Zoom. Silahkan boleh dicek terlebih dahulu apakah suara dan gambar saya terlihat dan terdengar dengan jelas. Boleh dituliskan di kolom chat Zoom-nya ya, sahabat sekalian. Jika jelas, boleh dituliskan Alhamdulillah. Terima kasih, Bunda Ibu Neni Puspasari. Oke. Sebentar lagi kita akan mulai program kegiatan kita sore hari ini. Sambil menunggu beberapa sahabat yang lainnya juga ikut bergabung di Zoom. Oke, sambil berjalan ya, kita mau sapa dulu nih sahabat-sahabat yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bahagia bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Di sini mungkin ada Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua di program kemasan yang rutin insya Allah setiap Senin sore pukul 4 sampai pukul 5. Dan program kemasan ini tentang konseling dan pengembangan minat bakat anak ataupun remaja yang hadir dengan tema yang berbeda di setiap sorenya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir, boleh kami ingin tahu apakah baru pertama kali join di program
kemasan ini? Jika iya, maka boleh dituliskan angka 1 di chat Zoom-nya. Oke. Kalau yang sudah kedua, tiga, 4 kali gitu ya, boleh dituliskan 2. Oke. Kita aktifkan dulu chat Zoom-nya ya. Oke, terima kasih eh, Ibu Dr. Anda Karwati yang sudah lebih dari 1 kali ya. Oke. Mudah-mudahan sore ini sambil juga beraktivitas atau dalam perjalanan kembali dari aktivitasnya, sore hari ini kita mendapatkan dan berbagi pengalaman bersama dengan guest kita juga yang sudah hadir di sore hari ini. Oke, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, saya dengan Coach Feni, Family Coach dan Karakter Spesialis, Trainer License Dr. Adi Kinanjar Agustian. Salam spesial dari beliau untuk sahabat kemasan semua, baik itu di Zoom maupun di FB saat ini. Seperti tadi yang kami sampaikan, kemasan ini adalah program yang diperuntukkan untuk atau di bidang konseling dan edukasi minat anak di masa depan. Dan sore ini kita akan membahas tema spesial bersama dengan guest kita yang pastinya sudah bersiap ya, ingin menyapa sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di sore hari ini. Izin 1 jam ke depan, nanti kita sambil sharing. Silahkan sahabat-sahabat juga boleh ikut aktif di Zoom kita dengan memberikan insight ataupun mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga langsung kepada guest kita di sore hari ini. Oke, kita langsung saja sepertinya ingin menyapa guest kita terlebih dahulu yang sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Oke, apa kabar, Salman? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah, ini lagi sore ini izin ya dari aktivitas eh, kesehariannya gitu ya. Aman Bunda, aman. Oke. Gimana kabarnya, sehat, Salman? Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum nanti kita diskusi nih ya, Salman bersama dengan sahabat kemasan lainnya, sore hari ini kita mau tampilkan terlebih dahulu ada eh, tayangan yang akan kita saksikan bersama-sama terkait tema kita sore ini nih, Kak Salman ya. Oke, oke. Oke, tapi sebelumnya kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Oke ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya coba share slide-nya. Sudah terlihatkah? Sudah Bunda. Sudah terlihat. Oke. Ini ada video pertama, kita saksikan bersama-sama. Semoga suara dan gambarnya terlihat dengan jelas. Ini nggak sesuai dengan passion, saya tolak. Nggak sesuai dengan passion, saya tolak. Rugi. Saya selalu mengatakan, kalau kita bekerja di luar passion kita, jangan-jangan itu adalah kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu baru, kan? Atau bekerja dengan yang bukan passionnya, tapi gajinya gede. Kalau bisa dua-duanya. Sesuai passion dan gajinya. Oke. Ya, passion itu penting ya. Dengan passion itu kita seperti nggak bekerja tuh. Jadi kalau kita bekerja dalam bidang passion, kita seperti nggak bekerja. Kalau saya kan passion saya kan ngomong tuh, sharing ke orang gitu. Saya bisa loh syuting 25 episode sehari, pernah 30 episode sehari, sharing, sharing, sharing. Because I love that. Itu passion penting. Passion itu membuat kita tidak capek. Terus passion itu membuat kita mau belajar terus. Jadi senang gitu kalau kita bisa belajar atau bekerja dalam bidang passion kita. Tetapi dalam prakteknya kan belum tentu kita bisa masuk bekerja dalam bidang yang sesuai dengan passion kita, bukan? Nah, jadi menurut saya ya kadang-kadang kita ditawarkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita dengan gaji yang tinggi. Jadi menurut saya teman-teman, iyalah passion is passion, tetapi ya mari kita menyukai
pekerjaan yang kita lakukan instead of bekerja di bidang yang kita sukai. Ya mari kita menyukai bidang yang kita pekerjakan, bukan mengerjakan bidang kita sukai saja. Kalau dapat mengerjakan bidang kita sukai, digaji tinggi, wow, itu perfect, sempurna. Nah, kalau kita ternyata tidak punya pilihan, dan kita bekerja di satu bidang di mana itu bukan passion kita, lakukanlah sebaik mungkin. Saya selalu mengatakan, kalau kita bekerja di luar passion kita, jangan-jangan itu adalah kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu baru, bukan? Ya, tiba-tiba saya misalnya Helmiaya diminta untuk masuk atau bekerja lowongan cuma satu tuh, bidang fotografi. Saya nggak jago fotografi, tapi bukankah itu kesempatan bagi saya untuk belajar ilmu baru, yaitu fotografi? Kerjakanlah, belajar, tahanin tuh, walaupun gue nggak suka banget, itu kan cuma masalah mental itu, ini masalah mentality. Sambil terus atau berusaha, berupaya agar suatu saat kita bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion. Steve Jobs juga kalau nggak salah bilang begitu. Kalau bisa ya sebelum Anda meninggal, dia bilang carilah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Itu kita bahagia banget. Kayak nggak bekerja tapi dapat duit. Tapi sebelum dapat, nggak boleh juga. Gue nunggu deh. Ini nggak sesuai dengan passion, saya tolak. Nggak sesuai dengan passion, dia tolak. Rugi. Jadi itu saran saya. Oke, ini baru saja kita menyaksikan ya video pertama dan kita satu lagi ya, sahabat-sahabat kita saksikan Ini nggak video sesuai dengan berikut. Karena aku sadarin, maksudnya gini, kerja itu udah berat. Jadi kalau kamu ngejalanin pekerjaan gak sesuai dengan passion kamu tuh akan jauh lebih berat. Dan menurut aku itu nggak akan jadi duit yang berkah dan akan jadi rezekinya nggak selancar itu gitu. Jadi if you work with passion itu akan jadi berkah. Oke, sahabat-sahabat, terdengar ya tadi suaranya? Eh, Salman juga jelas ya terdengar. Jelas Bunda, jelas. Oke, Salman nih sore hari ini kita mau bincang-bincang seru nih ya bersama dengan sahabat kemasan. Oke, silakan boleh sahabat-sahabat yang juga sudah bisa mengaktifkan kameranya seperti Bunda Karwati. Terima kasih Bunda gitu ya. Oke, sudah sama-sama dengan kami gitu ya, dengan kameranya juga. Nah, tadi kita sudah menyaksikan dua video ya, Kak Salman dan para sahabat. Dan tentunya ada yang berbeda nih dari video pertama dan kedua gitu ya. Walaupun kedua singkat banget ya. Oke, kita pengen mendengar POV nih dari Kak Salman, Muhammad Salman Asfak. Wah, Masya Allah. Sambil nanti boleh jelaskan nih Kak Salman nih backgroundnya apa gitu ya. Dan aktivitasnya saat ini seperti apa. Dan kita mau bincang-bincang about passion. Oke, silakan Kak Salman. Oke, halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Salman. Saya lulusan dari Universitas Ari Ginanjar. Baru banget kemarin lulus. Dan Ah, Alhamdulillah sekarang udah bekerja di Rima Ginanjar Arsitek. oke. Nah, terus gimana ya Bun? Kalau pandangan saya sih, mungkin untuk background dulu ya Bun ya. Ya. Untuk background dulu tuh, saya tuh sebenarnya punya bisnis. Jadi Hmm. saya juga punya bisnis bergerak di bidang traveling. Mhm. Tapi saya memutuskan untuk saat ini saya belum mau include atau belum mau terjun dulu ngurusin bisnis saya ini. Kan ini Mhm. jatuhnya bisnis orang tua kan, jadi saya second generationnya. Tapi Oke. saya memutuskan untuk tidak dulu terjun ke bisnis ini. Bukan Mhm. tanpa alasan sih Bunda. Lebih Mhm. tepatnya adalah saya ingin cari dulu eh, semangat bekerjanya gitu. Karena menurut Mhm. saya pribadi, kalau mungkin yang pola pikir saya pada waktu itu, ketika saya langsung terjun ke travel, mungkin saya kerjanya bakal asal-asalan, saya kerjanya nggak mau semangat gitu, bahkan nggak ada target gitu. Akhirnya Mhm. saya memutuskan buat cari dulu pekerjaan di luar dari travel ini. Dan Mhm. kalau dari POV video yang pertama, saya setuju banget Bunda, karena sebenarnya tuh passion itu dibentuk, kalau menurut saya pribadi ya, Mhm. passion itu dibentuk ketika kita sudah memulai suatu hal sih Bun. Hmm. Kayak saya sebagai contoh, awalnya kan saya keterima di Rima Ginanjar itu sebagai administrasi.
Dan itu emang saya suka banget. Saya suka banget yang berkaitan dengan kerapihan, dokumen-dokumen gitu. Saya suka banget. Oke. Tapi ketika berjalannya waktu, saya diberi tanggung jawab lebih jadi konten kreator yang dimana menurut saya itu tuh sebuah hal yang baru banget gitu. Oke. Tapi mau nggak mau memaksakan diri saya harus bisa terus berkembang di situ kan. Nah, emang awalnya berat, tapi seiring berjalannya waktu malah itu yang bikin saya tuh semakin realize kalau ternyata tuh bekerja bukan hanya semata-mata karena uang, tapi bekerja tuh untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu dari pekerjaan yang sedang kita jalani tersebut. Jadi kalau mungkin di video kedua bilang, ketika kita bekerja sesuai passion, kayaknya ya udah gitu, duit juga nggak bakal terlalu banyak, terus nggak berkah. Mungkin itu benar, tapi menurut saya itu nggak sepenuhnya benar gitu. Karena Hmm. ketika kita bekerja yang berlawanan dengan passion kita, malah itu bisa membuka kesempatan yang baru buat kita, dan malah itu bisa apa ya, bikin membuat kita tuh jadi lebih bisa include ke segala hal gitu. Kan jadi peluangnya juga lebih banyak kan, Bun. Iya, iya. Kayak gitu sih, Bun. Oke, wow. Dari tadi bisnis travel gitu ya, terus Mm-mm. mau mencoba di berarti ini bidang ada tekniknya juga kan ya di sini ya. Iya, benar-benar. Dan Kak Salman ngambilnya di adminnya awalnya. Nah, Adminnya. tentu perjalanan hal-hal terkait yang saat ini dilakukan tadi sudah disampaikan ya di awal agak berat gitu ya. Berat Nah, banget ya. gimana nih Kak Salman menyikapi atau membuat diri Kak Salman sendiri juga bisa enjoy dengan hal tersebut? Oke. Sebenarnya kuncinya itu kalau saya yang rasain ya Bun ya, Hmm, biarkan waktu yang menjawab gitu. betul. Ini kalau udah Tapi semua waktu panjang ya. iya, tapi Oke. tapi Bun, kita juga kan harus nentuin target kan, nentuin target apa yang kita pengen di sini dan juga nentuin sebenarnya tuh tujuan kita buat bekerja di sini tuh apa sih gitu. Nah, Oke. tapi ini tuh yang kadang semua orang tuh nggak sadar gitu. Kayak misalkan ada yang bekerja hanya semata-mata karena materi, yang akhirnya ketika dia udah ngerasa, ini saya nggak cukup nih dengan duit segini, bekerja di sini dengan tanggung jawab segini, yang akhirnya dia keluar dari tempat kerja tersebut gitu. Mm-mm. Nah, tapi pada saat itu yang saya pikir adalah, pertama, ilmu yang saya punya juga masih belum terlalu banyak kan, Bun. Keterbatasan pengalaman juga, keterbatasan ilmu juga, yang akhirnya saya memaksa diri saya untuk entah gimana caranya saya harus bisa belajar. Nah, Hmm. akhirnya saya tanya ke teman-teman saya, teman-teman di kantor, gimana sih biar apa namanya, biar bisa sesuai target, gimana sih caranya biar bisa kreatif, gimana sih caranya biar bisa dapat ide konten yang bagus atau enggak, gimana caranya biar bisa bekerja yang on time gitu. Akhirnya nggak lama dari percakapan itu, saya kayaknya nemu nemu sebuah jalan yang akhirnya saya ngerti alur dari kerjaan ini gitu. Dan Hmm. alhamdulillah setelah menemukan alurnya jadi kerjaannya juga lebih enjoy. Nah, dan plusnya ketika kita mungkin ya terkesan pada awalnya terpaksa untuk mengerjakan ini karena nggak sesuai passion, tapi Hmm. malah itu menjadi sebuah ilmu baru buat kita, sebuah Hmm. pencapaian baru buat kita kan, yang awalnya kita nggak tahu tentang desain, tiba-tiba jadi tahu tentang desain gitu. Kayak gitu Hmm. sih Bun, itu nilai plusnya ya. Iya, iya. Dan itu Hmm. eh, sekaligus ngedevelop diri juga ya, berarti ya, Betul, betul, Salman. betul, Ya. Jadinya betul lebih, Bun. selain enjoy, jadi happy juga nggak sih, Kak? Benar, happy banget, Oke. Wah, happy ini banget. menarik ya, Kak Menarik, Salman. menarik. Ini mungkin nggak semua anak muda juga seperti Kak Salman gitu bisa Hmm, em, merasakan di sampai ke titik hari ini gitu loh Kak. Tadi Bunda nangkepnya adalah ada perlu tahu dulu target gitu ya, tujuannya buat apa melakukan ini, betul betul, ya? Tuh. betul Bun. Sementara kan di luar sana masih banyak nih yang belum Mm-mm. paham dengan tujuan itu gitu. Iya benar Ini Bun. tiba-tiba Kak Salman dapat tahu kayak gitu tuh dari mana sih? Oke, ini sebenarnya tuh lucu aja sih Bun ya. Hmm, Mungkin semua generasi muda-muda pasti semua punya handphone, ya hmm, kan? Pasti hmm, semua punya handphone. Semua juga pasti punya sosial media. hmm, Itu kalau misalkan ada yang nggak punya handphone,
pasti sering berinteraksi dengan handphone dong, karena ada orang tuanya yang punya handphone dan lain sebagainya kan. Ya. Dan ternyata yang ngebuat saya akhirnya menemukan target saya adalah handphone itu sendiri, Bun. Jadi Hmm. pada suatu Oke. hari Mhm. ketika saya lagi bingung gitu, ini gimana ini? Masa kerjaan kayak gini gitu. Yang awalnya administrasi jadi konten kan kayak aduh ini gimana gitu kan, gak sesuai banget berlawanan gitu. Nah, ketika saya lagi scroll IG Mhm. dan TikTok yang awalnya tuh isinya tentang entertain, tentang traveling, tentang apa namanya, yang saya suka gitu. Tiba-tiba berubah, Bun. Itu porsinya yang awalnya kebanyakan itu jadi setengah-setengah. Setengahnya tentang ya kebiasaan saya, hal-hal yang saya sukai, dan Mhm. setengahnya itu adalah hal-hal baru tentang target, tentang desain, tentang algoritma Hmm. marketing. Itu tuh hal-hal yang apa ya, yang baru gitu di hidup saya tuh. Oke. Tapi setelah saya scroll, oh kayaknya kalau ini bagus nih gitu. Ada misalkan ada ide konten gitu ya Bun ya. Oh ini Mhm. kayaknya konten ini bagus. Oh ini kayaknya desain ini bagus. Atau enggak, oh ini kayaknya yang ini bagus nih gitu. Padahal itu hanya modal scroll TikTok doang atau scroll IG yang enggak sengaja gitu. Mhm. Nah setelah ketahuan itu apa ada gitu video-videonya, akhirnya saya coba aplikasiin ke konten sosial media yang saya handle. Akhirnya ya alhamdulillah gitu. Akhirnya saya nemuin target baru gitu. Mhm. Dan mungkin sampai saat ini juga saya kan masih belum terlalu apa ya, belum terlalu profesional banget gitu jadi konten kreator. Jadi saya sampai detik ini juga masih terus belajar, 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 mencari-mencari ilmu baru terus. Selagi masih bisa ada yang saya ambil, ya saya ambil gitu di sini, Bu. Kayak gitu Wow. sih. Oke ya, ini dari tadi tuh kata-kata belajar itu tuh kata kuncinya Kak Kata Salman banget kuncinya. ya kayaknya ya. Ya, nanti kita Seru, mau Bu. lihat juga nih kaitan Mm, Kak Salman dengan aktivitas ini dengan talent. Tapi sebelum kita gali lebih dalam, mungkin ada sahabat-sahabat kemasan yang ingin bertanya juga nih kepada Kak Salman langsung ya. Boleh dituliskan di kolom chat untuk pertanyaannya ya, sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Di FB juga boleh ya, supaya kita juga bisa membahas ini lebih dalam lagi gitu. Oke nih, Kak Salman kan juga selama di kampus sebelumnya gitu ya, sudah difahamkan juga bagaimana apa namanya menemukan potensi dirinya gitu ya. Oke, Betul, kalau Bu. seingat Kak Salman nih, potensi yang seperti apa sih yang benar-benar sebagai seorang Salman membantu di keadaan Membantu. seperti ini? Yang membantu banget, Bun, saya Mhm. punya accountable, Hmm. talent accountable atau tanggung jawab gitu. Iya Hmm. makanya ketika saya diberi kesempatan yang besar itu, meskipun pada awalnya saya nggak tahu gitu kerjaan itu apa, tugasnya kayak gimana, tapi karena punya accountable, saya ngerasa kayak oh itu kerjaan saya harus kerjain, maupun itu jelek mau bagus, yang penting kerjain dulu gitu. Dan Oke. sambil kerjain saya juga cari-cari hal-hal lain, kayak gitu Bun. Iya, iya. Jadi Ya itu yang paling accountable nih membantu sekali ya. membantu banget Bun, yang saya rasain buat itu. Seberapa kuat accountable ini benar-benar membuat atau mendorong Kak Salman gitu ya untuk bisa seperti ini. Kalau misalnya seberapa kuat, lumayan kuat banget ya Bun, karena bahkan mungkin hal-hal remeh yang sebenarnya itu bukan tanggung jawab saya, tapi selagi bisa saya bantu gitu. Kayak Hmm. mungkin kayak remeh-remeh kayak ngeprint, kayak gitu-gitu kan sebenarnya itu remeh banget ya, receh banget gitu, tapi saya bantu. Atau enggak kayak ngambil dokumen, saya bantu. Atau misalkan kayak, ya apa yang bisa saya kerjain, apa yang bisa saya handle, saya coba handle aja Bun. Karena kan balik lagi ya ke tadi, lagi-lagi belajar, lagi-lagi mencari ilmu, lagi-lagi kan karena saya juga karena akuntabel itu ada rasa tanggung jawab gitu. Jadi ya Ya. udah selagi bisa saya bantu, bantu aja gitu. Kayak gitu sih, Bu. Selain accountable ada lagi nggak yang juga ngerasa talent ini membantu Kak Salman? Sebenarnya kalau dari 10 talent itu sih, Bun, saya hampir semuanya membantu ya, Bun ya. Iya. Akuntabel tadi membantu, terus ada juga kontemplatif yang membantu juga. Tapi menurut saya tuh ada beberapa miss-nya sih kalau kontemplatif, kayak kadang terlalu dipikirin gitu. Cuma mungkin yang membantu dari si kontemplatif ini, saya akhirnya jadi tahu
apa ya, apa saja yang kerjaan saya gitu. Jadi selalu ingat gitu, selalu ingat tentang kerjaan saya dan tanggung jawab saya itu. Ya akhirnya kontemplatif dan akuntabel ini saling membantu gitu loh Bun, saling melengkapi. Oke. Saya keinget terus, tapi saya juga bertanggung jawab gitu. Akhirnya saya kerjain, meskipun lagi di kosan, lagi waktu istirahat, daripada gabut kan, mending kerjain aja kayak gitu. Luar biasa. Ini kalau kalau naturalnya itu sudah accountable, ya sepertinya kalau bahasanya di teamworknya atau di pimpinannya mah udah tenang nih kayaknya ya. Harusnya, Harusnya. Luar harusnya biasa Bun ya. ya. Oke, ini boleh ya Bu Navani coba untuk share talentnya Kak Salman supaya sahabat kemasan juga lebih clear nih yang tadi disebut-sebut oleh Kak Salman mungkin dari ceritanya bisa jadi juga eh, terlihat dari talentnya ini. Boleh ya? Oke, kita Boleh coba Bun. share lagi. Oke. Nah, sudah terlihat. Ini dia top 10-nya Karena Kak Salman dan bottom 5-nya ya. Oke, sahabat kemasan juga bisa sambil kita pahami ya potensi talent dari Kak Salman ini. Dari tadi kan menyebutkan tentang pengen belajar banyak hal. Ternyata memang nomor satu talentnya explorer. Memang Explorer, naturalnya suka belajar gitu ya. Jadi tidak sulit untuk mendorongnya gitu karena memang punya motivasi diri yang kuat untuk menjadi seorang pembelajar. Jadi nggak heran jadinya Bunda dan sahabat kemasan kalau Kak Salman pengen belajar banyak hal gitu ya. Gitu. Terus kemudian benar tadi ya dengan accountable itu membuat semua aktivitasnya juga tuntas gitu kan ya Kak ya. betul Bun. Dan juga fleksibel gitu ya, dari admin ke content creator gitu. Fleksibelnya Berkebalikan juga ya. natural gitu ya. Hmm, Tadi juga ada sebutin nih yang generous yang nomor 7. Kak Salma pengen banget apa aja dibantu gitu ya. Karena memang betul betul. jiwa penolongnya juga natural gitu. Lihat di sini. Dan kontemplatif tadi ya. Hmm, Kontemplatif kontemplatif. untuk mau mengingat apa sih yang menjadi tanggung jawabnya gitu kan ya tadi ya Kak ya. Betul betul Bun. Terus boleh jadi apa yang sudah dibuat itu memberikan sebuah keyakinan. Eh, Gimana kira-kira respon dari usernya sendiri dari content creatornya Kak Salman? Hasilnya seperti apa? Responnya seperti apa? Em, Mungkin pada awalnya kan karena ya se apa ya, seadanya aja gitu bikin kontennya, jadi kayak mungkin ada rasa kurang puas. Tapi setelah banyak belajar yang akhirnya ternyata berprogres juga ya gitu. Kata Hmm. iya kata orang-orang, ternyata bagus juga nih hasil editannya, atau enggak kayaknya bagus juga nih hasil videonya gitu, Hmm. berprogres juga ya ternyata Salman tuh ternyata berprogres juga ya gitu. Ya, Kayak dan gitu sih. merasakan signifikannya it works juga ya. Iya benar. Jadi akhirnya dengan Benar, seperti benar. ini terus semangat nih beraktivitas nih Terus Kak. semangat. Terus Semangat dong Bun, semangat. harus Ya, semangat terus. oke. Nah, eh, dari sini nih dari potensi talentnya Kak Salman ini gitu ya. eh, Apa yang menurut Kak Salman sendiri yang eh, ada yang mungkin menjadi kendala yang pengen lebih dikuatkan yang seperti apa kira-kira? Mungkin sebenarnya tuh tadi ya balik lagi Bun yang kontemplatif itu kan. Tadi saya udah sempat Oh. singgung sedikit ya, karena Hmm. terlalu banyak dipikir gitu. Jadi tuh waktu awal-awal saya dikasih tanggung jawab buat jadi konten kreator, saya tuh Mhm. malah progresnya dikit banget. Jadi kalau misalkan harusnya seminggu dapat 7 konten, ini cuma malah satu, dua gitu. Itu Mhm. tuh karena kontemplatif itu. Jadi ketika saya ngedesain, Oke. baru desain dikit, nanya lagi ke teman, ini bagus nggak gitu. Terus kayak bener-bener dipikirin gitu. Kayak ini jelek deh. Tapi ini bagus deh kayaknya kayak gitu. Jadi kayak plain plan gitu, kayak plain plan terus kayak merasa nggak tenang, merasa nggak sesuai gitu, terlalu banyak pikiran. Nah, akhirnya overthinking sendiri gitu. Oke. Jadinya mungkin itu yang harus di pola pikirnya yang harus lebih diperbaiki lagi Mm-mm. gitu Nah, ke depannya kira-kira juga. dengan kondisi overthinking itu gitu ya, Hmm. menurut Kak Salman talent mana yang bisa mensupport?
untuk merilis hal tersebut? Yang saya rasain sih explorer sih Bun. Balik lagi Karena ke Explorer. iya, karena ketika saya lagi overthinking itu, ketika saya larinya ke HP, ternyata algoritma TikToknya dan Instagramnya udah berubah kan, udah ke masalah desain-desain gitu ya. Akhirnya saya belajar banyak banget gitu di sosial media gitu ya. Akhirnya saya coba cari-cari lebih dalam lagi. Ternyata dapat ilmu baru lagi yang akhirnya diaplikasiin ke kerjaan. Ternyata itu bekerja dengan baik gitu. Artinya Kayak dengan gitu, Bu. seperti itu membantu untuk tidak overthinking lagi gitu ya. Benar, 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 Bu. Oke, selain Explorer ada lagi talent yang di top 10 ini yang support juga? Hmm, apa ya? Mungkin tadi yang generous ya, Bun ya. Karena kan sebenarnya tuh ke overthinkingan itu yang saya rasain bisa disalurin ke kegiatan lain kan. Ketika kita Hmm. sibuk, maka overthinking itu bisa lebih berkurang kan. Nah, dengan generous tadi yang kemampuan untuk selalu terus memberikan apapun gitu ya, kayak tenaga kita gitu buat orang sebisa kita gitu. Jadinya hal-hal yang harusnya dipikirin terlalu over terdistraksi Hmm. dengan hal lain gitu. Yang akhirnya nggak terlalu overthinking lagi. Terus yang akhirnya mungkin mungkin sementara nih di konten ini progresinya dikit, tapi bisa lebih banyak di progresi yang lain gitu, di kerjaan yang lain. Kayak gitu, Bun. Oke, jadi benar-benar eh, potensi talent ada yang sudah menjadi strength ya tadi ya Benar, oleh Bun, Kak benar. Salman dan bisa mensupport atau membantu juga dengan aktivitas yang boleh jadi di satu kondisi ada kendala-kendala tertentu gitu ya Kak ya. Benar, Ya. Bun, benar. Dan generous mungkin juga signifikan ini juga terus eh, dengan dia melakukan membantu melakukan hal bermanfaat itu membuat kontemplatifnya juga tadi terbantu itu ya Kak ya. Benar, Bun, Apalagi benar. dengan Explorer. Wow, luar biasa nih ya. Oke, ini pastinya sahabat-sahabat kemasan juga kepengen tahu nih Kak lebih dalam tentang Kak Salmannya sendiri gitu ya. Dan pastinya dengan Aduh. potensi-potensi ini gitu. Nah, seperti apa nih kira-kira eh, rencana Kak Salman nih ke depan seperti apa? Rencana karir apa rencana hidup nih, Bun? Nah, apa aja sih? Oh, apa aja. Mungkin kalau rencana untuk diri saya pribadi untuk jangka waktu sekarang, saya pengen banget banyak belajar lagi, banyak berkembang lagi, pengen tahu apa ya. Mungkin terutama saya pengen naikin value diri lagi sih, Bun. Mungkin pertama yang saya udah kebayang, saya pengen banget ngambil sertifikasi tour leader. Karena kan mungkin saya juga mau nggak mau harus bisa bertanggung jawab buat yang travel saya ini kan. Jadi Ya, saya juga harus banyak belajar buat ngembangin perusahaan travelnya juga. Ya mungkin ya, salah satu jalannya mungkin dalam waktu dekat ini pengennya ngambil sertifikasi tour leader itu sih Bun. ya, Kayak ya. gitu. Jadi tadi kata kuncinya selalu belajar ya. Selalu belajar Always Bun. learning. Oke. Mm-mm. Explore banyak hal gitu ya, Kak. Iya, Ya. benar benar. Oke, Masya Allah nih. Silakan nih ya, sahabat kemasan yang mendengar sharing dari Kak Salman, boleh memberikan insight juga nih, apa yang kira-kira eh, yang bisa didapatkan oleh sahabat sekalian. Dan mungkin juga kalau ada bertanya, ingin langsung bertanya juga boleh ya, diberikan reactionnya, nanti kita pilih untuk memberikan pertanyaan langsung. Oke, Alhamdulillah nih ya. Hmm. Di sore hari ini nih kita bersama dengan sahabat-sahabat yang sudah hadir. Oke, ada yang ingin memberikan insight atau pertanyaan kah kepada Kak Salman ya, dengan si pembelajarnya ini? Oke, ini luar biasa ya. Nggak semua pastinya punya natural ingin belajar ya Kak ya. Ya, dan Iya tidak benar mudah benar. juga untuk mendorong atau memotivasi seseorang gitu ya Mm-mm. untuk mau belajar banyak hal gitu ya karena boleh jadi bukan naturalnya dan dia boleh jadi melakukan atau bertindak juga dengan talent yang berbeda gitu ya. Betul betul betul. Tapi ini pastinya sangat membantu sekali ya dengan belajar, dengan accountable, dengan fleksibelnya itu membuat Kak Salman sendiri bisa tumbuh nih sampai hari ini. Ada yang mau bertanya nih Kak dari Bunda Tika nih, usia Kak Salman berapa tahun?
Usianya 22 tahun. 22 OTW tahun. 23. Lagi matang-matangnya. Lagi matang-matangnya kali ya. Masya Allah. Oke ya. Ya, kesempatan di usia seperti ini dengan eh, apa namanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan banyak mengeksplor itu pasti sangat membantu ya Kak Salman sendiri ya. Betul, Bun. Betul, betul. Oke, sudah Kan terjawab nih Bunda Tika. mungkin mau nambahin dikit sih, Bun. Ya, ya boleh. Karena mungkin sebenarnya tuh kan kalau kalau mungkin kan saya emang tipikal orangnya karena accountable itu, jadinya saya pengen belajar terus kan, kayak ada tanggung jawab akhirnya belajar, belajar, belajar gitu. Tapi Hmm, mungkin saya juga dibentuk karena mungkin pada awalnya Bun saya tuh nggak paham apa arti belajar itu. Yang saya pikirin itu belajar adalah ya udah akademik aja gitu kan. hmm, Kayak cuma belajar di kelas atau nggak belajar di workshop gitu. hmm. Tapi yang akhirnya saya sadari ketika masuk dunia profesional adalah belajar itu bisa didapatin dari kerjaan itu sendiri gitu. Jadi kayak balik lagi mungkin ke video yang tadi yang pertama, selagi masih ada apa apapun gitu ya, selagi masih ada kesempatan apapun, entah itu jadi konten kreator, entah itu jadi entertainer, entah itu jadi fotografer gitu kan kalau kata Ya, Helmi Yahya gitu ya. Itu ambil aja selagi masih bisa kita handle, selagi masih bisa kita apa namanya? Masih bisa kita gali gitu. ya, Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya kita karirnya kayak gimana. betul. Kesukaannya awalnya kayak mungkin mungkin awalnya kesukaannya A tapi tiba-tiba berubah jadi B gitu mungkin karena belajar itu. Iya. Itu yang mungkin orang-orang gak realize sih, Bun. Sambil meningkatkan skill gitu ya. Itu Betul, juga betul sebuah sambil menikmati. pembelajaran gitu ya bagi Kak Salman. Mm-mm, Oke nih, betul. sekaligus nih kita juga ada pertanyaan nih Kak buat Kak Salman nih. Dari Bunda Boleh, dulu, Bun, boleh. Masya Allah, sehat-sehat Bunda. Assalamualaikum Kak Salman. Kak Salman lulusan prodi apa? Kata Bunda. Ede. Prodi apa waktu Oke, itu? saya lulusan prodi manajemen bisnis. Iya Bun, tadi sudah Betul. di-spill di awal. Kalau Iya. Kak Salmannya juga kepengen sudah ada bisnis travel sebenarnya gitu ya. Mm-mm, Tapi ini ada betul, betul, kesempatan betul. untuk bekerja di bidang eh, apa perusahaan arsitektur sebenarnya ya Kak ya, jasa Betul, Bun, arsitektur. betul. Awal jadi admin dan sekarang malah jadi content creator gitu ya. Kreator. Mm-mm, Karena talentnya mm-mm. explorer yang sangat kuat tadi gitu ya, itu membuat seorang Salma punya jadi lebih banyak ilmunya gitu ya, lebih luas gitu. Nah, pertanyaannya gimana nih mengkonekkan dengan pekerjaan sekarang ini Kak? Tuh. Oke. Jadi kalau kita semua mungkin tahu ya, ilmu manajemen tuh kalau menurut pandangan saya pribadi, ilmu yang benar-benar general banget, Bun. Mm-mm. Saking generalnya adalah kita bisa masuk ke semua lini pekerjaan. Menurut saya, kayak contoh konten kreator, kita udah diajarin bisnis digital. Terus kayak apa namanya admin, kita udah diajarin bagaimana cara menulis surat yang benar, kayak bikin legal kayak gimana, kita udah diajarin. Terus kayak mungkin ada sedikit nyinggung tentang hak kekayaan intelektual gitu, haki gitu kan, dan belajar juga. Terus ilmu manajemen-manajemen yang lain, kayak manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen industri, itu udah dipelajarin semua, tapi hanya sebatas mungkin garis besarnya aja gitu. Hmm. Nah, pada awalnya dengan kondisi pendidikan yang seperti itu, saya tuh jadi bingung, Bun. Ah, ini kayaknya bisa, ini kayaknya bisa, ini kayaknya bisa gitu. Akhirnya bingung nih gimana caranya. Nah, akhirnya ketika saya masuk ke diberi kesempatan buat masuk ke Lima Ginanjar itu, akhirnya saya nemu nih apa yang saya suka, terus juga apa yang pengen saya gali gitu. Yang pengen saya pengen lihat lagi nih cara kerjanya gimana. Nah, kebetulan saya sekarang lagi seneng banget berhubungan dengan manusia. Jadi saya pengen banget Bun, pengen lebih tahu lagi tentang manajemen sumber daya manusia. Itu emang seiring berjalannya waktu kan Bun, kayak Ya, kita merasa kekurangan ya manusia kan emang serba pengen kurang gitu, kurang terus gitu. Jadi kita kayak, aku kurang ini nih, aku kurang ini nih gitu. Akhirnya kita pengen banget belajar tentang hal ini, belajar tentang hal itu. oke. Kayak gitu Bun. Oke. Ini gara-gara Kak Salman bilang pengen belajar tentang manusia, sebenarnya Kak Salman dengan talentnya itu sudah terlihat loh. Memang arahnya ke Iya, situ. network ya Bun ya. Naturalnya, iya. Kuning semua. Betul. Nah, sekarang
Sambil nanti mungkin ada sahabat kemasan lagi yang bertanya, kita coba lihat ya. Mau membuktikan nih potensi karirnya Kak Salman itu sebenarnya arahnya kemana sih gitu. Pasti Oh, sahabat kemasan juga penasaran nih, karena kan Kak Salman pengen belajar banyak hal gitu ya. Nah, benar-benar. dari talent DNA-nya tadi juga terlihat potensi karirnya itu ke bidang apa. Oke ya, coba kita lihat nih ya. Oke, ya kita coba ambil dari sini. Jadi sahabat kemasan yang baru tahu tentang eh, pengukuran talent DNA ini, kita juga bisa melihat karirnya, gitu ya. Nah, sudah terlihat, Kak? Sudah, Bun. Oke, boleh nih Kak Salman bacakan nih kira-kira ternyata apa nih hal yang disuka. Secara singkat aja, Kak. Oke, secara yang suka ya, yang suka Hmm. dilakukan. Suka banget mengajar, berbagi informasi, merawat, mengkonsel, atau melayani. Mhm. Kemudian suka banget mengorganisir, menjaga akurasi dan menerapkan prosedur, mengkategorisasikan data, melihat detail dengan pendekatan yang praktis. Oke, kita tanya dulu, benar nggak seperti itu? Saya setuju banget sama poin yang kedua, Bun. Oke. Oke. Jadi ini ada ceritanya, Bun ya. Hmm. Kan sebelumnya tuh yang kerja di Rima Ginanjar juga ada kan yang ngurusin admin. Cuma Mhm. satu dua hal keluar kan. Mhm. Nah, kemudian saya masuk dan saya ngelihat hasil kerjaan dia itu ada beberapa file itu yang nggak sesuai sama tempatnya. Dia yang harus tempatnya di A malah di B gitu. Itu kayak mengganggu banget Bun. Kayak, ini kenapa nih kayak organisasinya kurang ini nih. Kayak ngerapihinnya kurang gitu. Akhirnya saya rapihin lagi kayak gitu Bun. Nah, saya Iya, suka banget kayak rapihan, suka ngorganisir gitu-gitu. Jadwal-jadwal saya suka banget Bun. iya, iya. Gitu. Oke. Dan ini juga ada hal yang mudah dilakukannya, gitu ya. Hmm, Kurang lebih seperti ini ya, yang tertulis ya, Kak ya. tuh bekerja dengan tim. Mencapai tujuan bersama, berkomunikasi, mengartikulasikan secara tepat, menunjukkan empati dan kepedulian, mengoperasikan angka dan menganalisa data, memiliki perspektif yang jeli dalam mengelola keuangan atau informasi, serta memperhatikan detail untuk membentuk sistem. Detail ya, Bun ya? Iya, detail. Dan Iya, mudah, ini mudah ya. Jadi berarti easy itu buat Kak mudah, mudah. Salman gitu ya. Dan yang istimewa, yang Tuh, excellentnya yang di bawah nih Kak, mana tuh, Bun? menyampaikan Istimewa ya. empati. Mhm. Menyampaikan empati, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, memberikan pelayanan sosial, menjaga keteraturan, rutinitas, dan sistem yang berjalan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu benar sih, Bun. Yang kedua Soalnya benar tadi banget itu. udah ngomong sendiri, Kak Salmannya mau suka nolongin orang gitu ya. Iya. Terus saya juga nggak suka ini, Bun. Kayak mungkinnya pada awal-awalnya juga kayak takut gitu. Takut menyalahi aturan yang ada atau kayak regulasi yang udah ada sebelumnya gitu, Bun. Jadi waktu Hmm, awal masuknya kayak, Mbak ini nggak apa-apa kayak gini, Mbak gitu. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Mbak ini kayak gini nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak nanyain dulu, make sure dulu kalau misalkan saya ngelakuin ini tuh aman gak sih gitu, sesuai prosedur gak sih, atau enggak kayak sesuai dengan alur yang dikasih sama kantor gak sih kayak gitu. betul betul. Tapi tetap sungguh-sungguh Bun gitu. Iya iya. Wow, keren ya. Untuk mendapatkan seseorang yang berinisiatif itu juga nggak mudah nih Kak, Hmm. gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sebelah sini ya Kak. Ada potensi karir lah Terus, bahasanya gitu ya, pilihan. nah, Kira-kira menurut Kak Salman sendiri bidang apa ya ternyata juga bisa digali dan itu sesuai dengan potensi Kak Salman sendiri. hmm, ini saya pengen banget Bun yang humanistic counseling and therapy itu saya tertarik banget jelas itu pengen tahu gitu. Terus Iya. juga saya pengen banget ini yang healthcare service and Hmm. hospitality. Saya suka Hmm. banget juga. Soalnya dulu kan emang cita-citanya awalnya pengen jadi dokter. Iya, Tapi iya, satu dua hal tuh kayak kayaknya nggak mau lanjutin studi ke dokter deh gitu. Akhirnya kayak saya ke tempat lain gitu. iya, Tapi iya, ternyata banyak yang bisa saya gali juga di tempat lain itu. Di YSQ ya Bun ya. iya, Banyak yang bisa iya. saya gali. Ya, ini Setuju. karena tadinya tuh terdorong oleh potensi caring, Betul. affectionate-nya gitu ya Kak ya. Hmm, Dan pastinya nih karena generous ya gitu ya. generous. Hal-hal yang berkaitan sosial kemasyarakatan lah gitu ya. Itu juga Iya Bun. kuat.
Tapi di sini juga udah terlihat nih eh, administrasi manajemen kantor ya itu udah Kak Salman lah ya gitu Hmm. sebenarnya gitu ya. Oke, Iya bun. wow ini kalau melihat seperti ini apa sih yang dirasakan? Jadi kayak oh ternyata banyak juga nih yang bisa digali lebih lanjut gitu ya. Emang pada Hmm. awalnya kayak bingung kan ini maksudnya apa, fintech apa, terus kayak Hmm. financial and banking system gitu apa, Hmm. kayak nggak belum tahu gitu. Mungkin kalau misalkan dikasih kesempatan lagi buat belajar tentang hal ini, mungkin bisa jadi suka lagi bun gitu. Hmm. Karena Karena belum tadi coba bun. naturalnya explorer tadi ya kak ya. Iya bun, kayak Oke, pengen tahu juga gitu. ilmunya lebih meluas lagi gitu ya. Iya bun. Oke, kira-kira menurut Kak Salman, jika melihat seperti ini, ya terfikirkan apa lagi nih dengan diri Kak Salman ke depan? Mungkin kedepannya pengennya sih dengan apa ya bun, talent-talent yang udah ada, terus juga dengan ini kan udah ada hal yang suka dilakukan, udah dilakukan, terus ada juga yang hal yang perlu dikembangkan gitu. Mungkin saya bisa ngembangin juga nih apa yang harusnya bisa dikembangin lagi kayak keterampilan berkomunikasinya, menangani kliennya juga bisa lebih dikembangin lagi biar mungkin bisa lebih melengkapi dengan diri Salman yang udah ada gitu bun. Biar lebih Hmm, mungkin istilahnya lebih sempurna lagi gitu, apa sistemnya gitu. Kayak amin, gitu bun. amin, amin ya. Amin. Oh ini Mm-mm. pasti orang tua juga happy ya, insya Allah ya, Amin, amin. melihat ini kan prospek gitu ya Kak Salman ya. Betul. Prospek seorang Salman nih ke depan dengan explorernya bisa belajar banyak hal dan ketika melakukan di bidang yang sesuai dengan potensinya akan insya Allah akan lebih happy lagi gitu ya. Ya, Betul, Bun. Alhamdulillah. Ini eh, menurut Kak Salman sendiri kira-kira perlu nggak sih hal ini juga difahami oleh anak-anak muda di luar sana? Perlu banget, Bun. Perlu banget dipahami karena kan nggak semua orang melek ya sama ya kasarnya mungkin belajar gitu. Kan belajar juga mungkin nggak semua hal orang sadar kalau belajar tuh nggak cuma di kelas, belajar juga ada di tempat kerja, ada di lingkungan sehari-hari gitu. Ya. Nah, mungkin yang orang-orang belum realize itu adalah makna dari belajar itu sendiri, Bun. Kayak Hmm. emang pada awalnya juga saya juga tuh kayak apa ya pilih-pilih pekerjaan gitu kayak pengen apply ini ya kayaknya jangan apply deh soalnya nggak sesuai dengan saya banget gitu akhirnya Hmm. cari lagi tapi itu malah yang ngebuat diri saya tuh makin terbatas dari segi pengetahuan terbatas dari segi mungkin keterampilan juga lebih terbatas lagi ya udah ngestagnan aja di situ-situ aja tapi ya saya dikasih tanggung jawab lain dikasih tanggung jawab lebih dikasih hal-hal baru emang pada awalnya juga nggak suka awalnya juga emang berat banget tapi itu malah yang bikin saya tuh jadi lebih berkembang lagi lebih berprogres lagi mungkin jadi lebih tahu lagi arti hidup tuh kayak gimana gitu dan malah tuh kalau menurut saya pribadi ya Bun ya ketika kita menyelesaikan pekerjaan yang kita sukai dengan kita menyelesaikan pekerjaan yang kita nggak sukai itu malah rasa feel happy-nya lebih lagi ketika kita menyelesaikan pekerjaan yang nggak kita sukai kayak Hmm. padahal ini susah banget tapi gue berhasil gitu Iya, iya. kayak gitu Ada jadi sebuah kepuasan lebih ya. kepuasannya tuh beda banget bun happy-nya juga beda banget gitu entah mungkin happy-nya juga ketika udah apa ya udah ada respons dari klien atau respons dari atasan ternyata Salman berprogres nih oh itu happy banget karena kan ini bukan bidang yang saya sukai nih tapi alhamdulillah bisa saya kuasain gitu Betul. kayak gitu Wow. jadi jangan jangan terbatas untuk belajar ya guys gitu Iya, iya. Artinya Mm-mm. mungkin kita juga kepengen tahu nih Kak Salman Boleh. apa ya istilahnya yang membuat Kak Salman ya muncul gitu ya potensinya pengen terus belajar ada hal-hal yang begitu kuat nggak yang mendalam nggak yang mendorong itu semua. Sebenarnya tuh alhamdulillah banget nih Bun. Saya tuh dikasih sama Allah tuh orang tua yang ngerti sama keadaan Gen Z lah masalahnya gitu ya. Tapi saya bukan menyinggung Gen Z tuh buruk nggak. Tapi mungkin lebih ke arah kan Gen Z juga butuh treatment lebih ya. Saya juga emang ngerasa saya juga butuh treatment lebih. Nah tapi orang tua saya tuh alhamdulillahnya tidak pernah menuntut apapun kepada anaknya.
Dan itu tuh baru saya sadarin ketika saya cari kerja. Padahal itu tuh dari lama banget, dari awal saya kecil juga udah dikasih penerapan itu. Cuma saya baru sadarnya pas mau cari kerja. Jadi Hmm. waktu dulu itu Bun, orang tua saya tuh ngasih apapun yang saya pengen dalam artian bukan materi, tapi dalam artian pengalaman. Misalkan mau olahraga, saya dimasukin ke klub sepak bola, klub renang, klub basket. Tapi emang ada yang saya suka, ada yang saya nggak suka, dan itu malah yang bikin saya tuh jadi tahu apa yang saya suka, apa yang saya nggak suka, dan apa yang bisa saya gali lebih dalam lagi gitu. Hmm. Dan itu tuh berlanjut sampai ke dunia kerja. Orang tua saya tuh nggak nuntut, kamu harus kerja di sini ya, kamu harus kerja di sini ya, harus jadi PNS lah, harus jadi dokter, harus jadi pengacara. Dan itu tuh yang bikin saya jadi lebih tergerak lagi untuk mencari hal-hal baru di luar sana gitu, Bun. Kayak selagi masih bisa saya ambil ilmunya, ya udah ambil aja. Dan orang tua juga dukung itu. Orang tua malah sering ngingetin, kamu pada saat ini jangan niatin untuk cari uang. Kamu pada saat ini niatin untuk cari pengalaman, cari ilmu baru, cari apa ya, mungkin progres baru dalam hidup gitu, atau enggak kayak batu loncatan baru dalam hidup, tapi jangan dulu orientasinya ke uang. Dan itu tuh malah yang bikin saya tuh jadi kayak, oh iya benar sih. Pada sekarang jangan dulu tentang uang dulu. Malah kan sekarang Bun banyak banget ya S1 yang lulus, banyak banget S2 yang lulus, tapi mereka kayak kelihatan sama aja. Karena ya itu mungkin pengalaman yang kurang, atau enggak karena mungkin progresnya yang belum banyak. Dan orang-orang juga malas buat belajar hal baru. Ya Ya. akhirnya ya udah stagnan di situ-situ aja. Kayak gitu, Bu. Ah, jadi memang peran orang tua sangat besar Benar, ya, berperan banget juga, Bu. memberi kesempatan yang lebih Hmm, luas dan itu sudah dari dini ya, waktu sejak kecil betul, gitu. betul. Dan Alhamdulillah. mungkin merasakan kegagalan-kegagalan juga gak sedikit Ngerasain lah. kali ya, Iya, Mas Bun. Salman gitu ya. Dan ini penting sekali jadi sebuah pengalaman Hmm, bagi seorang Salman nih gitu ya, hmm, hmm, hmm. untuk bisa berada di kondisi seperti ini. Wow, Masya Allah ya. Hmm. Oke, kalau untuk mengimbangi aktivitas di luar kan biasanya juga seringnya di usia Salman tuh terkenal apa ya, healing gitu ya, dikit-dikit healing gitu. Nah, Iya, bagaimana nih Bun. seorang Salman menghandle, kan pasti banyak ya aktivitas yang dikerjakan. Iya, iya. Nah, refreshingnya seperti apa sih? Saya refreshingnya ribet banget sih, Bun. Oh, kok bisa ribet? Ribet. Iya, jujur. Sebenarnya saya tuh karena kontemplatif tadi ya. Jadi kayak, segala dipikirin gitu. Kayak bingung gitu mau ngapain. Jadi ketika saya pengen healing tuh jadi, ini gimana ini gitu. Cara nyelesain ini tuh gimana gitu. Tapi alhamdulillah tuh seiring, ya lagi-lagi seiring berjalannya waktu ya. Ketika lagi ngedown-ngedownnya malah muncul suatu hal yang saya sukain. Misalkan, saya suka banget denger musik. Nah, mungkin salah satu healingnya denger musik. Atau enggak kayak, tapi ini mungkin jadi nilai plus juga ya. Saya nggak suka nongkrong, Bun. Saya nggak suka di coffee shop itu, saya nggak terlalu suka. Oh, I see. Nggak tahu kenapa ya, mungkin saya Sukanya juga kan punya, berkontemplasi tadi ya, dengan diri sendiri. ya gitu juga mungkin. Terus saya Oke. juga sukanya kayak jalan-jalan ke alam, atau enggak kayak jalan-jalan Hmm, ke tempat ya. theme park gitu, kayak wahana permainan. Saya nggak suka yang kayak diem Ya. di satu tempat gitu, Bun. Kayak misalkan diem di Healingnya berarti sama healingnya berdasarkan potensinya sendiri. Explorer. Iya, Iya, mengeksplor. Bun. Saya nggak Wow. suka banget kalau misalkan diem di coffee shop. Terus ditambah kalau ambience yang kayak banyak asap rokok gitu-gitu, saya big no banget gitu kan. Jadi saya Ya, lebih suka yang jalan-jalannya kayak ke taman balik kota, alam. atau enggak kayak jalan-jalan ke city light, lihat city light, lihat gedung, kayak gitu Bun. Masya Saya suka Allah. banget yang kayak gitu. Masya Emang Allah. ribet sih, emang rada ribet sebenarnya sih Bun. Tapi kayak itu mungkin yang saya suka ini itu Bun. Kalau bagi Kak Salman ribet, bagi ayah bunda lainnya pengennya anaknya gitu juga. Oh gitu ya. Iya, Masya Mungkin gitu. Allah. Oke, ini kata Bunda Tika nih ya, Masya Allah nih, bangga sekali nih jadi orang tuanya Kak Salman pastinya. Amin. Amin. Nih, Amin. usia Amin. berapa pertama kali pernah cek potensi, Kak? Usia berapa ya? Duh. Soalnya orang tua saya juga melek sama kepribadian anak kan Bun. Mm-mm. Jadinya dari awal juga tuh udah banyak inilah cek potensi. Apa yang sidik jari Steven sih Bun. Mhm. Stevens juga pernah, terus juga MBTI, sering MBTI, terus juga waktu di SQ dikasih Strength Finder,
terus juga di akhir-akhir ini kasih talent DNA. Itu tuh malah yang bikin saya tuh jadi makin ini sih, makin realize kalau diri saya tuh ya gini gitu. Ya. Bekerja juga sesuai dengan apa yang kita pengen, bekerja juga bertindak terutama sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Dan juga mungkin ketika kita merasa tindakan itu nggak sesuai dengan apa ya lingkungan, dengan diri kita juga dan nggak ngerasa ngerasa nggak enak juga, itu malah ngebantu banget buat memperbaiki diri, Bun. Apalagi waktu talent DNA ada sih, kan saya juga ikut kelas Bunda Feni waktu itu ya. Kayak, Mm-mm. banyak banget gitu kan, kayak hal-hal yang harus saya perbaikin gitu. Ya, ya. Gitu sih. Jadi sangat membantu gitu ya. Sangat Ketika membantu, Bun. lebih Benar-benar mengenal membantu. potensi, mengenal diri gitu ya, Betul, memahami itu gitu ya, Masya Allah. betul, Oke, ini betul. ada pertanyaan lagi nih, Bunda Hmm, Sarah Azhara. Mungkin dari cerita Kak Salman tadi, mungkin bagi Gen Z lainnya, mereka mungkin diarahkan oleh orang tua untuk ambil profesi tertentu yang bahkan tidak sesuai dengan passionnya. Ini kan suatu tantangan. Bagaimana menurut hmm, Bunda? Wah, ini Bunda betul. Sarah nanyanya ke saya ya. Iya, Bunda Feni. Oke ya. Ya, memang semuanya penuh tantangan ya, Bun ya. Pastinya ya, Salman ya. Betul, betul. Tidak ada yang tidak punya tantangan, tapi ketika kita eh, bagi setiap orang tua ya perlu mencari hikmah bahasanya gitu ya. Hmm, Bahwa setiap tuntutan yang diarahkan kepada anandanya pasti ada dampak kan ya gitu. betul. Kalau misalnya yang dituntut itu ternyata memang sesuai dengan potensi dan anak-anaknya enjoy, happy gitu ya ketika diarahkan, it's okay kan ya, benar nggak Kak Salman? Namun Betul, Bun. sebaliknya ya kalau ternyata tidak sesuai dan bahkan mungkin orang tua juga menuntut tidak berdasarkan potensi anak ya pastinya berdampaknya bukan saja dia nggak happy, bisa juga hubungannya jadi lebih nggak baik gitu ya. Jadi Hmm, jadi renggang, jadi nggak nyaman gitu ya betul, betul. untuk berrelasi dengan orang tuanya gitu. Nah ini juga pasti dampaknya lebih banyak lagi. Sehingga memang tidak lain dan tidak bukan kita perlu tools untuk membantu mengenali potensi itu bukan karena apa, tapi memang untuk membantu kita sebagai orang tua dan juga anandanya untuk lebih mengenal dirinya dan tahu bagaimana membawakan dirinya seperti yang disampaikan guru kami ya, Bapak Ari Ginanjar Agustian. Ini kalau talent DNA kan adalah life tools ya, Kak Salman ya. Betul, betul, Bun. Kalau life tools bukan saja soal passion, tapi bagaimana dia membawakan diri dalam keseharian dan menjalani tantangan hidupnya gitu seperti tadi Kak Salman gitu ya ketika overthinking dia merujuk kembali kepada talentnya itu ya mudah-mudahan karena itu based on fitrah gitu kan ya, Hmm, akan memberikan support langsung eh, karena itu diri kita sendiri kita enjoy dan mudah untuk melakukannya sehingga nggak lama-lama overthinkingnya gitu ya Kak ya gitu. betul, Bun. Ini yang paling utama yang perlu difahami oleh para orang tua khususnya gitu ya untuk membersamai anak-anaknya terutama di Gen Z saat ini. Oke, Terus, mudah-mudahan Bun, aku cukup mau membantu. nambahin. Iya, silakan, silakan. Oke. Mungkin ini ilmu yang saya dapetin dari orang tua saya juga ya, Bun ya. Ada perbedaan yang kadang orang tua tuh miss. Ada yang namanya menuntut, ada yang namanya memberikan saran. Jadi tugas yang saya lihat dari ayah dan ibu saya tuh, tugas mereka sebagai orang tua di masa pekerjaan saya ini adalah memberikan saran sebanyak-banyaknya, entah itu lapangan pekerjaan, entah itu beasiswa, entah itu hal-hal kayak workshop gitu. Pokoknya berikan saran apapun dan biarkan anak yang menentukan apakah dia tuh pengen atau enggak gitu. Tapi sambil kita arahin juga, sambil kita kasih baiknya kayak gimana nih gitu. Kayak gitu sih Bun, itu yang saya rasain di orang tua saya. Jadi Iya, kayak bukan menuntut gitu, tapi iya. memberikan saran. Dan Mm-mm. pastinya kalau misalnya ada tools yang membantu akan lebih nyaman juga Iya ya, betul, itu lebih betul. pas ya. Oke, Pas banget. nggak ada konflik yang terlalu Mm-mm. eh, kuat Besar. gitu ya, terlalu Mm-mm. besar. Oke. Bunda Karwati nih ya mau bertanya ya. Oke, ini potensi itu usia berapa tahun gitu ya Bun maksudnya ya?
dapat diketahui, kemudian arahnya kemana cocok profesi untuk misalnya nanti. Kalau untuk pernyataan di talent DNA itu usia 15 tahun ke atas pun gitu, dan itu sudah kelihatan profesinya. Jadi sudah ada report karir. Nah, untuk yang di bawah 15 tahun mereka juga sebenarnya sangat bisa, namun cara pendekatannya yang berbeda, Bun. Gitu ya. Kalau untuk 15 tahun ke atas mereka sudah mengisi poin-poin pernyataannya itu dengan membaca kemudian mengarahkan pilihannya. Sementara di bawah 15 tahun khususnya juga SD gitu ya atau mungkin SMP itu mereka bisa dengan gamification gitu. Jadi mereka kayak bermain tapi mereka menemukan langsung talentnya dan itu juga potensi karirnya juga sudah bisa terlihat. Jadi usianya sarannya 8 tahun ke atas sih Bun. Itu seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu ayah ibunya gitu kan ya, membesarkan anak-anaknya lebih apa namanya, lebih clear gitu arahnya juga. Gitu. Seperti itu. Oke nih Kak Salman, nggak berasa ya Wah, waktunya. Ini mungkin sebelum kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini, izin bagi ayah bunda, sahabat kemasan yang ingin mengetahui talent DNA ini lebih dalam, silakan boleh di capture saja eh, scan barcode atau nomor kontak yang tertulis di sini ya, sahabat, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih dalam lagi, sehingga kita bisa membantu sahabat-sahabat sekeluarga pastinya untuk mengetahui potensi dirinya melalui Life Tools Talent DNA, hmm, ya. Dan ini sangat-sangat apa sangat besar banget manfaatnya gitu ya, seperti tadi betul salah betul satunya betul. yang di-sharekan oleh Salman juga. Pastinya juga ayah bunda sangat bahagia ya Salman ya. Eh, Salman tahu tentang ini, ayah bunda juga bisa terbantu gitu ya. Betul. Mudah-mudahan ya kita Amin. Salman mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum nanti melanjutkan aktivitasnya kepada para sahabat kemasan hari ini, silakan. Apa ya Bun? Mungkin apa ya? Mungkin lebih ke arah kayak ayo kita sama-sama belajar aja sih Bu. Ayo kita sama-sama belajar lagi, berkembang lagi, berprogres lagi gitu. Terus mungkin buat para orang tua juga di sini, ayo kita sama-sama juga belajar sama anak-anak kita. Karena sebenarnya tuh banyak kok yang bisa kita gali dari anak-anak kita sendiri. Banyak juga yang bisa kita kasih juga, terutama buat orang tua yang udah banyak ilmunya kan. Bisa juga kita kasih ke anak-anak sebagai mungkin sebagai arahan dan juga sebagai saran untuk karir atau enggak juga buat pembelajaran berikutnya pada anak-anak kita gitu Bu. Dan itu kadang yang sebenarnya tuh anak-anak tuh denial buat ngomong gitu tapi butuh gitu. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, denial ngomong tapi butuh gitu. Dan malah ketika kita dikasih itu Mhm, mungkin dalam segi halnya nggak terlalu maksa ya, kayak soft selling aja gitu ya, kayak secara mhm, santai aja gitu. mhm. Ngasih apa yang kita punya ke mereka malah mereka kayak eh iya nih gitu. Semakin sadar, semakin tahu gitu, semakin belajar juga gitu dari orang tuanya. Dan juga pastinya hubungannya juga makin erat kan Bun kalau Iya, betul. sering sharing gitu. Iya, iya. Kayak gitu Nah, Bun. mudah-mudahan banyak ayah bunda yang juga terus membangun hubungan lebih baik, bisa Amin. sharing sharing asik gitu ya sama Benar-benar anaknya benar. gitu ya, sehingga bisa terus tergali apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak-anak juga pastinya. Betul, betul. Wow. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Gak berasa, sudah pukul 5 sore hari ini. Kita, Nggak berasa ya Bun. eh, iya, seru ya bersama Seru, seru dengan Kak banget, seru banget. Salman. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi ya, Kak. Dan Amin, pastinya amin. khusus untuk sahabat-sahabat yang hadir sore hari ini di Zoom juga kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan dengan keluarga bersama lebih bahagia, penuh rasa syukur pastinya gitu ya.
dan kita terus peka dengan pertolongan yang Allah berikan kepada kita semuanya setiap saatnya. Oke, sampai jumpa lagi, sahabat-sahabat. Kami undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di Senin depan di tema yang berbeda. Dan terus berbahagia. Selamat beraktivitas. Kami ucapkan maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salman. Terima kasih, Ayah Terima kasih Bunda. banyak Bunda atas kesempatannya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bunda Karwati, Pak Arifin, Bunda Nurul, Bunda Wulan, Bunda Retno, Bunda Ute, Bunda Ria, Bunda Kania. Silakan boleh leave Zoom-nya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bunda. Ya. Izin live Bunda.